Berikut saya akan menampilkan proses kerja saya untuk UTS Mobile Programming nomor 4 yang berhubungan dengan Firestore. Jadi pertama kalian akan membuat uh, Kotlin file. Di sini saya buat mainfish.kotlin. Kemudian untuk menyambungkannya ke Firestore, kalian pertama akan ke Tools, Firebase. Kemudian kalian akan diberikan banyak opsi untuk bantuannya. Tentunya pada materi ini saya memilih Get Started with Cloud Firestore Kotlin. Kalian akan diminta untuk connect your app to Firebase. Di sini kalian akan dibawa konfirmasi, terus apabila kalian sudah melihat ini, kalian bisa balik ke Android Studio, tapi jangan balik sekarang. Kita akan membuat projectnya di Firestore Database. Di sini saya buat UTS Fish. Untuk collectionnya saya namakan fish call. Dan untuk dokumennya saya buat 5 macam dengan masing-masing mempunyai field masing-masing yang unik. Di sini name Nila, name Tree, Mujair, Sardan, Tuna. Dan untuk memastikan bisa dipanggilnya, kalian akan ke rules dan menggantikan false menjadi true. Kalian tinggal save, terus balik ke Android Studio. Di sini kalian uh, untuk get dependencies di sini akan diminta untuk mengubah build Gradle. Kalian nanti akan disediakan buttonnya sendiri untuk otomatis. Nanti kalian tinggal balik ke build Gradle-nya, terus synchronize Gradle. Kalian akan diberikan implementation Firebase. Kemudian kalian balik ke Android Manifest dan menambahkan uses permission, Android name, Android permission, read external storage, write external storage, dan juga internet. Ini agar kalian dapat memastikan bahwa uh, AVD kalian dapat permission untuk menggunakan internet dan dapat menyambung ke Firestore. Kembali ke main fish, apabila kalian membuat ini nanti, kalian diberikan layout. Di sini layout saya kasih recycler viewer, saya namakan recycler fish. Dan di sini ada hal penting yaitu tools, list item, list fish. List fish ini kita dapatkan dari layout baru. Dan di sini kita membuat linear layout agar terdapat kontainernya sendiri dengan text view nama fish nanti. Dengan ID-nya kita sementara kasih fish name. Dan balik ke main fish. Untuk pembuatan database dan adapter, kita akan pertama-tama membuat data class Firebase ini untuk nanti secara otomatis buat getter dan setter berdasarkan variable name string dengan null exception atau null safety. Class adapter kita berikan parameter private value, list F, array list berdasarkan Firebase yang telah kita buat. Recycler view adapter F dengan holder ini akan kita buat kelas baru dengan item view, recycle view holder, item view dengan value name, text view sama dengan item view by ID, fish name. Fish name mereferensikan text view yang telah kita buat di list fish. Dan apabila kalian membuat ini, kalian nanti akan dibilang bahwa ini bukan abstract class dan diberikan pilihan tiga function. Tiga function ini adalah on create view holder dengan parentnya view group, view type-nya integer. Dengan kalian akan membuat mereferensikan holder F yang kalian telah buat. Nah, di sini kita akan menginitialize item view, value item view adalah layout in Flutter from parent context inflate or layout list fish. List fish ini kita buat di list fish berdasarkan nama layout list fish tadi. Dan dari sini kita akan return holder F yang parameternya diisi oleh item view. Kemudian untuk on by view holder, kita akan membuat holder yang mereferensikan holder F yang telah kita buat. Positionnya adalah integer. Jadi
di sini kita akan initialize value Firebase F itu sama dengan list if position. Dan di sini holder name text akan sama di inisialisasi berdasarkan firebase.name. Dan untuk function terakhir kita hanya tinggal get item count untuk return list F size. Size di sini nanti adalah 5. Kemudian balik ke awal, kita juga akan menginitialize private date init variable recycle view dan juga list F yang nanti digunakan di sini. Di sini. Untuk override function on create, jika kalian ingin menghapus bar di atas, kalian bisa menggunakan ini, tapi itu nggak terlalu penting. Nah, kita masuk ke recycler view sama dengan view by ID recycler fish. Recycler fish ini berdasarkan recycler viewer yang telah kita buat dan inisialisasi ID-nya di activity main fish XML. Dan di situ kita akan memanggil layout manager yang dipanggil dari linear layout manager. Konteks di situ mereferensikan main fish. Recycler view-nya kemudian kita akan set fix size-nya yaitu true. Jadi nanti pasti 5 ya size-nya. Dan untuk list F itu array list of, dan kita setelah adapter kita pembuatan baru, kita akan mereferensikannya ke adapter F berdasarkan list F yang telah dibuat. Kemudian recycler view-nya akan memanggil adapter yang mereferensikan X adapter yang telah kita buat juga. Dan kemudian kita hanya tinggal memanggil data get. Di sini kalian terserah mau namakan apa. Nanti function get data ini ada banyak macam pemanggilan dari database-nya. Di sini juga ada hal yang basic untuk add dan juga read datanya. Tapi di sini saya buat add snapshot listener. Nanti di sini ada event listener dari query snapshot. Terus apabila error, maka dia akan menampilkan tag error. Dan apabila berhasil, maka untuk document change akan terjadi perubahan pada dokumennya. Jadi nanti dia akan baca satu-satu dan pastinya akan berubah. Jadi doc type-nya ini berdasarkan yang telah di-add, dan list F-nya, list fish-nya nanti itu akan kita add berdasarkan dokumen to object, dan Firebase-nya kita initialize jadi kelas Java. Terus terakhir kita hanya tinggal menambahkan untuk adapternya untuk menotify apabila ada data set yang change. Dan jika kita jalankan, saya mengisi username password. Di sini saya akan mengisi nama lengkap saya. Untuk name, kita akan menambahkan foto kita, save. Terus halaman profile, kemudian lanjut. Di sini kita akan menampilkan hasil dari recycle viewer-nya yang direferensikan dari list view, list fish yang memanggil dari database kita. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Apabila saya ada kesalahan atau terjadi kebingungan, saya minta maaf. Terima kasih dan selamat tinggal.